Jawaban. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, astaghfirullah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lam ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada ungkapan yang terlebih indah melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Izinkan saya siang hari ini Nuraini Oktavia sesuai yang ada di flyer yang diundang oleh teman-teman, atau biasa saya disapa Afi ya, untuk menemani teman-teman untuk sharing ya, sharing berbagi informasi, bersyiar tentang wakaf ya. Teman-teman, saya mewakili Duta Wakaf Nasional yang untuk saat ini adalah diketuai oleh Bapak Ustadz Zulhamdi M. Saad LC yang sekarang sudah berada di tengah-tengah saya, tengah-tengah kita semua. Terima kasih ya Pak Zul atas kesempatannya saya untuk bisa bersyiar untuk siang hari ini, dan saya juga ditemani oleh beliau untuk share materi pada siang hari ini ya. Oke teman-teman, sebelum dimulai sesuatu yang baik, tentunya kita juga memulakan dengan sesuatu yang baik pula, sambil mendoakan teman-teman kita yang saat ini sedang terbaring sakit ya, begitu juga teman-teman kita yang sedang dalam kesempitan, kesusahan, dan mudah-mudahan dikembalikan lagi kesehatan yang paripurna dan kelapangan dalam segala urusan kita. Saya pimpin dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih ya teman-teman atas doanya buat teman-teman kita semuanya. Ya, baik. Alhamdulillah tentu saja 20 orang yang hadir pada siang hari ini tentunya adalah, saya yakin sekali tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Mungkin teman-teman Duta Wakaf Nasional banyak mengundang orang, tapi yang diberi keleluasaan waktu ya kan, diberi kelapangan hati untuk membuka Zoom adalah teman-teman pilihan semua ya. Alhamdulillah, terima kasih bahwa memang teman-teman sudah meluangkan waktu dan sudah membuka hati dan pikiran untuk menerima informasi yang baik pada siang hari ini. Oke teman-teman, saya tadi Alfi ya izinkan untuk menyampaikan wakafku kini ya, tiket surga keluargaku kelak ya. Ya, ini saya menyampaikan ini ya, materi ini dibuat oleh khusus buat tim wakaf ya, tim Duta Wakaf Nasional yang diketuai oleh Pak Zulhamdi. Saya mencoba untuk menyampaikan ya teman-teman pada siang hari ini. Saya sapa teman-teman, nggak apa-apa ya, walaupun kita, saya yakin dengan usia yang beragam ya, tapi insya Allah saya mau teman-teman juga menjadi teman-teman satu kafling kita di surga nanti ya, bukan cuma di dunia, tapi insya Allah kita bertambah bersaudara ya nanti di surga. Sesuai dengan tema pada siang hari ini, wakafku ini tiket surga keluargaku kelak ya, bukan cuma keluarga tapi kita semua yang ada di Zoom siang hari ini sama-sama ke surganya Allah kelak ya, amin, amin ya Allah. Oke teman-teman, sebentar saya izin ambil tisu dulu teman-teman ya. Ya, terima kasih sudah menunggu. Boleh Pak Zul, silakan. Oke, teman-teman, kenapa sih kita hari ini mau ngobrolin soal wakaf? Ya, pastinya kenapa sih harus sekarang kita ngebahas tentang wakaf? Saya yakin nih ya, setiap malam Jumat, hari Kamis malam Jumat, saya yakin sekali teman-teman adalah orang-orang yang memang sering dikirimi WA di WA ya, untuk diajak bersedekah dan berwakaf. Benar apa benar teman-teman? Benar ya. Pasti di hari Kamis itu, Kamis malam, banyak sekali WA yang masuk ke dalam handphone kita untuk mengajak kita bersedekah dan berwakaf. Ya. Penting, itu artinya bukan cuma hari Jumat aja atau malam Jumat saja. Hari ini, sekarang kita penting sekali ya, dikhususkan kenapa kita harus bicara tentang wakaf.
Bukannya kalau mau berwakaf itu pada saat kita sudah mampu, gitu ya. Mungkin dalam benak kita, benak orang-orang yang kebanyakan, wakaf itu kan kalau sudah punya banyak sekali harta yang mengendap ya. Kemudian kalau sudah banyak sekali cash on hand, uang cair di tangan gitu ya, toh Allah kan nggak bebani sesuatu di luar kemampuannya gitu ya. Kalau ngebahas masalah kalau berbahas masalah wakaf gitu ya. Apakah sempat terbersit pertanyaan dan ungkapan yang sama seperti teman-teman? Ntar dulu lah wakafnya gitu ya. Karena kan wakaf kan butuh uang yang banyak ya, ratusan juta ya gitu. Harus punya tanah di sini ya, harus punya bisa ngebangun masjid ya, bla bla segala macam. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menunda kita untuk berwakaf. Ya, makanya penting hari ini siang ini kita ngebahas. Boleh next, Pak Zul? Jadi membahas tentang wakaf itu kan buat yang usianya lanjut dan sudah mau meninggal. Benar nggak sih teman-teman? Halo, jangan salah ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita ini semuanya calon mati, teman-teman. Jadi nggak benar banget tuh kalau wakaf hanya dipersiapkan untuk orang yang usianya lanjut atau sudah yang mau meninggal. Kita semua 22 orang yang ada di sini pasti akan merasakan mati. Tinggal sekarang dulu-duluan nih ya. Siapa yang sudah siap ya? Makanya itu kita sebenarnya nggak apa ya teman-teman ya. Selama dalam satu hadis itu disebutkan bahwa kita didatangi oleh malaikat maut, malaikat Israel itu 70 kali dalam satu hari. Jadi selama saya 1 jam, ya betul sekali Pak Saifuddin, pindah dunia bisa kapan aja ya. Selama 1 jam ke depan, 60 menit ke depan, teman-teman disadari atau tidak, berarti 3 kali malaikat maut Israel itu menatap wajah kita teman-teman. Natap aja, terus nunggu komandonya Allah. Yang ini sekarang bukan, yang ini sekarang bukan ya Allah, yang ini sekarang. Kenapa dia masih ketawa-ketawa aja, kata malaikat Israel. Di saat saya sedang menatap wajahnya, kenapa kita masih ketawa-ketawa? Itu kata malaikat Israel. Sadar nggak, setiap 20 menit sekali, malaikat Israel tuh natap kita. Sedangkan kitanya masih merasa belum perlu untuk melakukan sesuatu hal persiapan-persiapan. Ya, masih banyak urusan, masih jauh, belum kepikiran, masih banyak yang harus diraih, dicapai, dibiayai, dan sebagainya. Karena itu semuanya kita seolah-olah kita nggak sadar. Mungkin berasa semuanya hidupnya seterusnya gitu. Padahal kita harus sudah bersiap-siap untuk selalu dipanggil. Apakah benar ungkapan yang ada di atas tadi, yang tadi saya sebutin tadi? Teman-teman yakin kita masih hidup masih lama? Enggak, teman-teman. Ya, oke, boleh next, Pak Zul. Nah, kondisi pandemi ini, ya, hampir setiap hari kita mendapati kabar di WhatsApp grup maupun Japri gitu. Sekarang saja, hari ini saja, saudara-saudara bahkan yang hadir di Zoom hari ini, itu ada loh teman-teman yang berbaring di rumah sakit. Ya, tapi masih mau mendengarkan syiar saya hari ini. Ya. Berapa banyak satu hari itu kita mendengar berita duka. Ya, walaupun setiap harinya sebelum pandemi pasti kita juga mendengarkan berita duka, tapi pandemi ini meninggalkan berita-berita yang memang setiap hari kita harus siap untuk kehilangan. Tapi jangan salah, bukan cuma yang sakit, kita yang masih sehat pun itu dalam antrian teman-teman. Sakit, COVID, pandemi, dan yang lain-lain itu hanya caranya aja gitu. Sedangkan waktunya sudah ditetapkan. Artinya meninggal dunia bukan masalah waktu. Masalah harus tua atau muda, harus sakit dulu atau sehat, tapi masalah ya udah, kalau sudah rahasia Allah, ajal itu rahasia Allah, kapanpun kita harus siap. Teman-teman siap sama kondisi pandemi seperti ini sebenarnya? Enggak pernah siap teman-teman. 1,5 tahun kita mengalami pandemi seperti ini,
tentunya kita nggak siap. Teman-teman siap ngomong sambil double, udah pernah bicara sama orang lain dengan kondisi double masker. Saya sering, teman-teman, itu rasanya luar biasa, sesak gitu ya. Betul Dato Hengki, bahwa kita menyiapkan bekal selagi masih dikasih kesempatan. Nanti kita bahas gitu ya. Kenapa ahli jenazah itu orang ahli mati termasuk kita itu memilih ibadah atau memilih amalan wakaf ini ya teman-teman ya. Jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus siap dengan kondisi pandemi ini yang entah sampai kapan berakhirnya. Terus apa yang harus kita siapkan? Kalau pemerintah saja, kita tuh nurut banget sama pemerintah loh. Pakai masker, nggak berkerumun, mengurangi mobilitas, kemudian cuci tangan kapanpun itu dari luar segala macam, sampai dari luar kita mandi, patuhnya luar biasa. Itu pemerintah teman-teman. Pandemi baru 1,5 tahun. Sedangkan berita kematian sudah dikabarkan dari jauh-jauh hari. Ya, berita kematian kita udah dikabarkan jauh-jauh hari teman-teman. Bisa nggak kita menyikapi kematian kita sama seperti kita menyikapi pandemi? Ya. Oke, next Pak Zul. Apa sih sebenarnya keinginan terbesar orang yang sudah meninggal dunia? Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Munafikun ayat 11 dikatakan bahwa sekiranya kematianku bisa ditunda sebentar saja, maka aku akan bersedekah. Dalam hal ini adalah wakaf dan menjadi orang yang saleh. Gitu. Jadi ketika orang mau meninggal, ketika orang sudah meninggal, satu penyesalan dan dia mau hidup lagi, yaitu dia mau hanya berwakaf. Kalau sholat, dia harus pakai tutup aurat dulu, harus berwudu dulu atau bertayamum dulu, gitu ya. Ditunda dulu, gitu ya. Nanti dulu, jangan diambil dulu nyawanya. Saya mau sholat dulu, nggak bisa kayak gitu. Atau saya mau haji dulu deh. Kita harus ke Mekah dulu, naik pesawat segala macam. Tapi orang yang mau meninggal, minta ditunggu sebentar saja, dia mau berwakaf. Karena wakaf cuma butuh harta dan niat ikrar. Gitu. Udah siap, teman-teman udah pernah berwasiat belum sama keluarganya? Keluarga teman-teman ya, bisa itu suami, istri, pasangan, anak, ya orang tua, berwasiat. Titip ya, saya punya deposito, saya punya tabungan, tolong diwakafkan. Kapan saja teman-teman bisa melakukan itu. Cuma sudah atau belum, ya teman-teman ya. Oke, next Pak Zul. Oke, kenapa setiap kita, mungkin kalau boleh di mute kan yang bocor suaranya. Oke, terima kasih teman-teman. Kenapa setiap keluarga penting punya amal jariah wakaf? Nah, ini poinnya teman-teman. Kenapa diri kita, pribadi, dan keluarga kita penting punya amal jariah wakaf? Karena apa teman-teman? Boleh ditulis di chat. Kenapa sih kita dan keluarga kita penting punya amal jariah wakaf? Ya, teman-teman, sekedar informasi bahwa yang hadir pada siang hari ini beberapa orang sudah menjadi wakif. Ya, apa itu wakif? Nanti kita sama-sama bahas. Wakif itu adalah orang yang berwakaf. Jadi kami semua Duta Wakaf adalah orang-orang yang memang sudah berwakaf dan kemudian kita membantu untuk menyiarkan kebaikan ini ya teman-teman. Kenapa kita dan keluarga kita penting untuk memiliki jariah wakaf? Boleh slide itu Pak Zul? Yang pertama karena kita nggak tahu teman-teman mana yang lebih berat, timbangan amal baik kita atau timbangan amal buruk kita. Ada yang sudah percaya diri menghadap Allah nanti dengan kondisi amal kebaikan yang jauh lebih berat. Ada yang sudah percaya diri di sini? Kalau saya sih belum ya teman-teman ya. Jujur, masih terlalu banyak lah dosa-dosa saya yang harus saya taubati gitu ya, untuk nanti saya menghadap Allah. Kita butuh suatu amalan ya, yang karena
kekhawatiran kita, ya, kecemasan kita. Nanti ketika kita menghadap Allah, apa dosa-dosa kita atau amal baik kita nih yang lebih berat yang mana? Makanya kita harus berpikir cerdas sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Kita harus punya satu amalan terbaik yang bisa kita bawa di hadapan Allah. Apa kira-kira? Sholat. Sholat subuh masih jam 6. Sholat subuh apa duha? Gitu kan ya. Kalau bahasanya saya ke anak-anak saya begitu. Sholat subuh apa duha deh. Gitu ya. Iya, kalau yang sudah melakukan sholat sunnah dan segala macam, alhamdulillah. Belum lagi buka pagi-pagi, buka WA apa segala macam, belum gibahnya. Tahu nggak kabar si ini? Tahu nggak kabar? Dosa lagi ya teman-teman ya. Siang pekerjaan, ayo tadi jujur sholat zuhur jam berapa teman-teman ya. Kemudian lagi nanti sibuk kita sholat asar atau bahkan sholat asar menjelang maghrib, kita nggak tahu ya. Dari sholat aja kita sudah lalai. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya teman-teman. Itu baru dosa-dosa yang tampak. Dosa-dosa yang tidak tampak, wallahu alam bisawab teman-teman. Ya. Bagaimana kalau ternyata timbangan dosa kita ternyata lebih berat dari amal ibadah kita? Apa yang kita harapkan dari diri kita? Apa yang mau kita persembahkan sama Allah? Itu yang pertama ya teman-teman ya. Kita nggak tahu nih mana amalan kita yang lebih berat, timbangan amal kebaikannya atau timbangan amal keburukannya atau dosa kita. Oke, next Pak Zul. Yang kedua, teman-teman. Tadi yang pertama, kita nggak yakin nih. Ya, tadi yang pertama kita nggak yakin apakah timbangannya lebih berat yang mana, yang kebaikannya atau keburukannya. Yang kedua, setiap keluarga pasti menginginkan untuk bisa kumpul lagi di surga. Kalau yang pertemuan kemarin saya pernah cerita bahwa anak bungsu saya kalau berdoa itu selalu setelah sholat, semoga kita bersama-sama satu tingkat di surganya Allah. Bayangin teman-teman, surga yang ada 7 tingkat itu belum tentu kita sama-sama sama keluarga kita, ya. Atau mungkin terpisah. Yang satunya di neraka, yang duanya di neraka karena tidak bisa menolong diri sendiri, tidak bisa terangkat, atau mungkin sama-sama di surga tapi kita berpisah. Pasti maunya setiap kepala keluarga, setiap kita membawa keluarga kita ya ke dalam surganya Allah sama-sama. Makanya kenapa amal jariah wakaf ini bisa mengantarkan kita satu keluarga untuk bisa berkumpul kembali di surganya Allah kelak ya. Kita kalau pergi jauh yang lama pasti pasangan anak kita, cucu kita pengennya diajak ya teman-teman ya. Apalagi ini tempat kehidupan yang kekal, abadi dan kita nggak akan pernah kembali. Pasti maunya semuanya berkumpul ya teman-teman ya. Adanya kesadaran dan kerinduan ngumpul lagi yuk gitu. Berharap kita semua kumpul lagi di surganya Allah. Nah, makanya hari ini teman-teman kita penting membahas kenapa wakaf itu juga bisa menjadi tiket surga kita sekeluarga. Oke, next Pak Zul. Nah, apa sih istimewanya wakaf dibandingkan dengan ibadah lainnya? Pasti sudah sering dengar wakaf, 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 wakaf gitu ya. Sering dengar tapi belum melakukan. Nah, ini ya teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis pasti kita sering kali membaca dan mendengar ya. Kalau boleh saya kupas sedikit satu-satu. Teman-teman, mohon maaf, saya bukan ustazah, tapi saya mau apa yang saya pernah dapatkan dan saya pernah belajar, insya Allah tersampaikan. Mudah-mudahan selalu menjadi kebaikan buat kita semua ya teman-teman ya. Iya, monggo Pak Syam, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, teman-teman, balik lagi. Jadi anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, ya. Mohon maaf teman-teman, ibu saya itu meninggal di usia 36 tahun. Ya, ibu saya meninggal di usia 36 tahun. Dan nenek saya, eyang saya meninggal di usia 80 sekian tahun gitu. Nah, dari sini kita belajar bahwa anak-anak kita
bisa jadi meninggalkan kita duluan. Ya. Dan kita sebagai orang tua yang mengharapkan doa dari anak-anak yang soleh, itu pupus sudah ya teman-teman ya, untuk didoakan oleh anak-anak kita. Gitu. Jadi anak-anak kita juga punya waktu dan punya batasan usia untuk nggak bisa lagi nih ngedoain kita seperti itu. Iya, kalau anaknya soleh, na'udzubillah temennya, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan sekarang bisa menjadi catatan amal kebaikan buat saya, diri saya sendiri, dan buat teman-teman ya teman-teman, dan ingin sekali apa yang disampaikan hari ini tidak berhenti di teman-teman. Ya, itu akan menjadi amal jariah saya dan amal jariah teman-teman semua apabila ilmu yang pernah saling kita dengar dan kita sampaikan itu disampaikan lagi kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan menjadi suatu amalan ilmu yang bermanfaat menjadi jariah, menjadi amalan yang tidak terputus. Yang teratas adalah sedekah jariah. Sedekah jariah yang di sini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu adalah wakaf, teman-teman. Ya, jadi jangan salah. Sedekah jariah yang dimaksudkan oleh Rasulullah di sini adalah wakaf yang mengalir terus-menerus. Jariah itu artinya terus mengalir, tidak terputus, teman-teman. Ya, itulah yang disebut wakaf. Nah, apa bedanya sedekah dan wakaf? Nanti kita bahas setelah ini. Nah, oke teman-teman. Sedekah biasa dengan sedekah jariah atau wakaf. Nah, apa persamaannya dulu nih? Persamaannya, perbedaan dulu kita bahas. Oke, silakan Pak Zul. Ya, jadi persamaannya adalah wakaf dan sedekah adalah sama-sama amal yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pahala yang besar bagi yang melakukannya. Dengan membantu orang lain, ya berarti memudahkan urusan mereka. Maka Allah akan membantunya dan memudahkan urusannya pula. Jadi wakaf dan sedekah sama-sama amal yang mulia, ya. Sedekah biasa dan sedekah jariah sama-sama mulia. Jadi sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, perbedaannya di mana, teman-teman? Ya. Dua-duanya baik. Sedekah biasa dan sedekah jariah atau wakaf sama-sama mulia. Lalu keutamaan wakaf di mana dibanding sedekah biasa? Wakaf memiliki keutamaan amalan lebih baik daripada sedekah karena pahala yang terus mengalir serta manfaat yang diberikan tanpa putus dan berkelanjutan, teman-teman. Ya. Sedekah bisa membantu, kalau sedekah biasa dia membantu hanya terbatas. Jadi saya memberikan hidangan misalkan ke makanan ke tetangga saya, maka hak miliknya dari saya ke tetangga saya saja. Dia pakai, dia makan, dia jadi darah, kemudian untuk ibadah dan untuk bekerja menjadi suatu amalan, menjadi suatu amal kebaikan buat diri saya sendiri dan dia juga. Nah, sudah terputus, makanannya habis, ya sudah selesai, gitu ya teman-teman ya. Begitu juga teman-teman juga ketika memberikan pada makanan kepada duafa, yatim piatu, uang juga seperti itu. Bisa terputus sampai situ aja teman-teman ya. Nah, kalau wakaf itu kepemilikannya, hak kepemilikannya dari saya sendiri. Misalkan teman-teman berwakaf, maka kepemilikannya berhaknya menjadi hak milik Allah yang keperuntukannya digunakan untuk umat. Seperti itu. Jadi tentu bila ada kesempatan meraih pahala yang abadi tanpa batas. Nah, ini ya teman-teman ya, tanpa batas, terus-menerus, tidak terputus. Jangan sampai kita lewatkan, teman-teman. Ya. Oke, next. Apa pengertian wakaf menurut ulama? Jadi ada beberapa ulama, saya simpulkan ada beberapa pendapat. Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Jadi boleh teman-teman diperuntukkan untuk selamanya atau dalam batasan waktu tertentu. Dengan kepentingannya guna untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah dan digunakan untuk kepentingan umat. Jadi yang perlu di underline dan di bold di sini adalah penyerahannya
harta ini untuk Allah, teman-teman. Ya, gimana rasanya kita memberikan harta kita untuk Allah dan digunakan untuk kepentingan umat. Sekalipun kita sudah tidak ada di dunia ini, sudah tidak menapak lagi bumi, insya Allah kebermanfaatannya dan kebaikannya, amal jariahnya tetap mengalir, amal baik tetap terus-menerus mengalir, teman-teman. Oke, selanjutnya boleh. Apa saja rukun wakaf menurut ulama? Ya, teman-teman. Pertama, wakif. Jadi adalah orang yang berwakaf, orang yang melakukan wakaf. Ya, alhamdulillah ya teman-teman ya, di antara 25 orang yang hadir pada siang hari ini, alhamdulillah sudah menjadi bagian dari wakif dari Duta Wakaf Nasional ya. Barakallah, semoga teman-teman yang lain pun bisa menyusul menjadi wakif ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kedua, mauquf, yaitu harta yang diwakafkan. Jadi harus ada objeknya, harus ada objek wakaf. Yang ketiga, mauquf alaih, adalah penerima manfaat wakaf. Jadi kita menyerahkan wakif dan harus ada yang menerima manfaat wakaf tersebut. Keempat, ikrar wakaf, ialah pernyataan untuk berwakaf. Kalau nanti teman-teman berkesempatan untuk berwakaf dan teman-teman juga nanti akan berikrar wakaf, ya nanti di belakang slide akan saya tunjukkan beberapa gambar dan bukti menjadi saksi bahwa para wakif sudah berikrar. Salah satunya adalah di Kampung Makfiro, ya. Saya tidak tahu nih apakah siang hari ini ada jamaah Kampung Makfiro dari Makfiro atau tidak. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa melakukan ikrar wakaf ya teman-teman selagi masih ada kesempatan. Yang terakhir sebenarnya ada nazir ya teman-teman ya. Nazir wakaf ini adalah yang mengelola wakaf tersebut. Nah, karena wakaf ini adalah kegunaannya harus lestari dan abadi, makanya perlu dikelola, dijaga. Tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diwariskan oleh siapapun, maka harus dijaga dan dikelola oleh nazir yang terpercaya. Oke, next Pak Zul. Wakaf ini sebenarnya dicontohin nggak sih sama Rasulullah gitu ya? Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga ya. Dari salah satunya adalah dari berwakaf. Ya, kalau teman-teman baca Sirah Nabawi ya, setiap pagi itu Rasulullah setelah subuh, sholat jamaah subuh bertanya sama sahabat-sahabat, sedikit saya cerita, siapa yang sudah bersedekah hari ini, pagi ini gitu, makanya ada kenapa sedekah subuh, siapa yang sudah beristighfar sekian banyak, siapa yang sudah menjenguk orang sakit pagi ini. Jadi masing-masing sahabat punya ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan unggulan mereka ya, dan kebanyakan dari mereka pun berwakaf. Tentu ya teman-teman ya, wakaf ini adalah amalan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat tiba di Madinah. Beliau berwakaf tanah yang beliau beli dari anak yatim dan membangun masjid. Saat ini dikenal dengan Masjid Nabawi, itu adalah dari wakafnya Rasulullah, dan bisa 14 abad yang lalu kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian mendirikan Masjid Nabawi, sampai detik ini bisa kita sholat di sana. Masya Allah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semuanya disegerakan kembali untuk kembali ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW juga mewakafkan 7 kebun kurma miliknya di Madinah. Nah, kalau tadi Rasulullah sudah mencontohkan untuk mewakafkan ya, salah satunya adalah Masjid Nabawi, maka bagaimana dengan para sahabat? Para sahabat juga tidak mau ketinggalan sebagai manusia-manusia pengikut Rasulullah yang beritiba terhadap apa yang didiamkan, apa yang diikuti, apa yang dilakukan Rasulullah, mereka ikut. Pastinya mereka tahu bahwa wakaf ini adalah salah satu dan keutamaannya luar biasa untuk mereka bisa menjadi sahabat-sahabat Rasulullah yang juga menemani beliau di surga. Siapa saja? Ya ini contohnya, hanya contoh ya teman-teman ya. Abu Bakar mewakafkan tanah dan rumahnya di Mekah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mewakafkan kebun kurmanya di Haibar, Utsman bin Affan mewakafkan sumur, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah, kemudian Muadz bin Jabal mewakafkan rumahnya di Dar Al-Ansor, kemudian Abu Talha juga gitu, mewakafkan kebun kesayangannya di Bairuha. Dalam syariat Islam disebutkan bahwa hampir semua sahabat Rasulullah
itu ketika mempunyai amal jariah wakaf, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, next Pak Zul, apakah teman-teman mau berwakaf, ya, mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabatnya? Boleh ditulis di chat ya teman-teman. Apakah teman-teman mau nih mengikuti Rasulullah untuk berwakaf? Boleh di dalam hati, boleh di chat teman-teman. Allah akan mencatat ya niat baik teman-teman untuk berwakaf pada hari ini, insya Allah ya. Oke, next boleh. Amin, 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 amin. Sebagai hamba Allah yang beriman dan umat mencintai Rasulullah, ya tentunya pasti kita mau ya, mau pakai banget ya teman-teman, mau banget, mau sekali gitu ya untuk berwakaf mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Apalagi kita menyadari bahwa tadi yang sudah saya ceritakan di depan, saya sharingkan di depan, ibadah kita nih belum sempurna ya teman-teman. Nah, kita butuh satu amalan untuk menyempurnakan sesuatu yang tidak sempurna, yaitu dengan berwakaf. Insya Allah, insya Allah, insya Allah Pak Hengki, insya Allah Datu mengajak orang lain berwakaf. Makanya tadi saya bilang ketika saya sudah mengetahui bagaimana berwakaf, memperdalam bagaimana itu berwakaf dengan juga salah satunya mendengarkan syiar dari para duta wakaf sebelum saya, gitu ya. Saya alhamdulillah saya sudah berwakaf dan kemudian saya juga mau mendapatkan ibadah untuk mengajak orang lain berwakaf, termasuk ke 27 orang, termasuk ke 26 orang teman-teman yang hadir di sini, yang apabila wakaf ini sebenarnya bukan buat saya. Ya teman-teman, saya hanya menabung untuk amalan baik saya, karena saya mau juga bersyiar, saya tidak mau kebaikan wakaf yang saya lakukan berhenti di diri saya, tapi saya juga mau mengajak teman-teman yang lain juga, yuk syiarkan ini, gitu loh. Karena pahala syiarnya pun tidak akan terkurangi ya. Kalau ada orang lain yang berwakaf karena ajakan kita, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang sama tanpa dipotong sedikit pun pahala orang yang berwakaf. Masya Allah, Masya Allah ya Allah. Teman-teman, kalau tadi teman-teman bilang saya mau, baik itu dalam hati, saya mau berwakaf hari ini. Nah, pertanyaannya lagi adalah, kalau hari ini ada deposito ataupun tabungan sebesar 250 juta yang teman-teman miliki, kira-kira sebagai hamba Allah yang beriman, yang tadi katanya mencintai Rasulullah, mau nggak berwakaf? Ayo, boleh jawab di chat atau boleh jawab dalam hati aja, nggak apa-apa. Ya. Aku mau sih. Tadi kan semangat ya kita mau wakaf gitu ya. Kita mau wakaf nih. Oke, deal. Bismillah, saya berwakaf tadi pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan ini selanjutnya adalah kalau sekarang ada deposito ataupun tabungan 250 juta atau entah aset lah atau apa, mau nggak teman-teman tetap berwakaf? Mulai bergeming. Masya Allah, Mbak Yayang, Masya Allah, mau tetap ya, tetap mau berwakaf, tidak bergeming. Tapi teman-teman ada yang berpikir, aduh, anak saya masih mau kuliah. Aduh, rumah saya belum lunas. Aduh, bisnis saya masih belum tahu nih, karena pandemi ini kan butuh modal ya. Kita nggak tahu pandemi sampai kapan, saya boleh dong spare buat keluarga dan anak-anak dan segala macam. Iya, Pak Abu Saifuddin, belum punya uang segitu. Saya nanya kalau ada ya. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita akan memberikan solusi bagaimana kita bisa berwakaf. Oke, tadi ya, yang pertama udah semangat banget tuh, mau wakaf. Hari ini mau wakaf. Yang kedua, udah mulai luluh kalau ada tabungan di deposito ataupun tabungan, belum mau, masih banyak kebutuhan, Mbak. Iya sama, Cin. Aku juga masih, enggak, masalahnya aku belum ada duit 250 juta.
Kalau dirimu ada mungkin ya. Tapi alhamdulillah saya sudah berwakaf. Kamu udah berwakaf belum, Cin? Oke, kalau ingin berwakaf 250 juta, berarti harus ada uangnya sekarang untuk diwakafkan ya. Cara pertama. Nah, Mbak Linda nih, Mbak Linda kayaknya kalau aku tahu banget nih Mbak Linda pasti udah ada 250 juta itu di tabungan banyak banget, dia pengusaha soalnya. Tapi jujur ya Mbak, kalau sekarang terus terang masih belum, maksudnya untuk dikeluarin semuanya itu belum gitu ya. Oke, kita akan sama-sama membahas ini ya lebih detail lagi. Cara pertama, wakaf melalui uang tunai. Tadi yang pertama, kalau udah ada, boleh yuk sini Afi bantu untuk mewakafkan melalui nazir ya. Afi bantu nih kalau sudah ada 250 jutanya, Afi bantu diserahkan ke nazir. Itu cara yang pertama ya teman-teman ya. Tapi kalau belum ada, gimana? Kalau belum ada 250 juta cash, maka uangnya dicicil dulu sampai kekumpul 250 juta. Itu cara kedua. Coba yuk kita hitung bareng-bareng. Kalau kira-kira ngumpulin 250 juta, kan tadi kan 250 juta cash belum ada. Sekarang cicil deh sama Alfi ya sampai kekumpul 250 juta gitu. Oh iya Datu, bener Datu. Untuk dunia kita kejar mati-matian ya teman-teman ya. Oke, nanti kita bahas itu di belakang. Saya mau kasih tahu nih teman-teman kalau caranya kalau teman-teman nyicil ya cara kedua dengan menabung, menyicil, menyisihkan 500.000 per bulan. Sampai kapan? Sampai 500 bulan. Kan mau kekumpul 250 juta. Ya, setelah terkumpul 250 juta, baru nanti Afi serahin nih. Afi bantu nih, serahin ke Nazir wakaf. Teman-teman, 500 bulan, hitung dibagi 12. Berapa tahun teman-teman? 42 tahun. Artinya, kalau usia Afi sekarang 43, kemudian Afi nabung, Afi nyisihin 500.000 selama 500 bulan. Kata dia Afi nggak punya tuh, Afi nggak punya 250 juta, makanya Afi nyicil nih 500.000 per bulan. Afi berarti nyicilnya selama 40 tahun. And then, di usia 85 tahun, Afi baru bisa setor. Benar nggak teman-teman? 43 tambah 40 tahun. Pertanyaannya adalah, masih hidup nggak? Walau alam. Bisa aja besok, bisa aja nanti sore. Bisa aja nggak tahu teman-teman ya. Tapi udah ada niat nih mau wakaf 250 juta insya Allah. Gitu. Niatnya dicatat nggak dicatat. Tapi ini duitnya gimana? Ya oke, teman-teman. Berarti kita harus menunggu 42 tahun untuk berkumpul 250 juta. Itu cara kedua. Baru diwakafin. Nah, Afi kasih solusi teman-teman. Ada cara ketiga. Ya, karena kita nggak bisa jamin kita bisa menyicil selama itu. Mobil aja, rumah aja kita sebisa mungkin mau cicil secepat-cepatnya ya teman-teman ya. Karena kita perhitungan anak kita sekolah, kita mau apa ya, harus ada plan-plan tertentu. Itu urusan dunia teman-teman ya. Untuk urusan akhirat masih mikir-mikir juga. Ini ada cara ketiga teman-teman ya. Iuran teman-teman mengikuti iuran tabaru 500.000 per bulan. Nah, ketika teman-teman sudah berikrar dan berakad tabaru, dana wakaf ini langsung tersedia 250 juta. Dan teman-teman bisa langsung menunjuk nazir wakaf untuk mengelola wakafnya. Kira-kira nih teman-teman, melalui kuantum wakaf ini dengan teman-teman menyisihkan iuran tabaru 500.000 per bulan, teman-teman kira-kira bisa nggak? Dan itu langsung otomatis tersedia dana wakaf sebesar 250 juta. Ya, dana tabaru ini, sistem dana tabaru ini melalui instrumen keuangan syariah. Ya, yang kita sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kita sudah dihalalkan nih, ya kan? Oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Teman-teman makan somai pinggir jalan, gado-gado, ya kan, masakan Padang, suka nanya nggak? Ada fatwa MUI halalnya nggak? Ada nggak teman-teman beli cilok nih pinggir jalan, beli cendol? Teman-teman masih berani kan untuk konsumsi kan? Apalagi ini sudah ada Dewan Syariah Nasional MUI ini memfatwakan bahwa halal. Kuantum wakaf ini
diperbolehkan dan dihalalkan sesuai dengan Undang-Undang Perwakafan nomor 106 tahun 2016. Kita sudah boleh melakukan cara metode kuantum wakaf ini untuk membentuk wakaf. Seperti itu teman-teman ya. Oke, baik. Nah, ini adalah beberapa nazir wakaf ya, beberapa nazir wakaf yang sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah kami ya. Jadi kami berpartner dengan kalian syariah dengan melalui dana tabaruk ya teman-teman. Nah, kami bekerja sama dengan beberapa nazir wakaf yaitu Dompet Duafa, ada Wakaf Al-Azhar, ada Rumah Wakaf, ada Inisiatif Wakaf, ya kan, ada Wakaf IKADI, Yakesma dan lain sebagainya. Dan ini nanti teman-teman bisa langsung menunjuk nazir wakafnya. Ada pula kami juga sebagai duta wakaf nasional dari Kampung Makfiroh ya, yang kami juga sudah kemarin di bulan akhir Mei kami berikrar wakaf sana. Insya Allah setelah PPKM nanti sudah menanti nih sekitar kemarin kita sudah ada kurang lebih terhimpun 2 miliaran ya teman-teman dari kita menghimpun wakif untuk diserahkan ke sana. Gitu. Jadi teman-teman bebas untuk memilih para nazir sesuai dengan keinginan teman-teman. Selanjutnya, nah teman-teman setelah kita bahas tadi kuantum wakaf, apa sih keistimewaan kuantum wakaf ini ya teman-teman ya? Yang pertama sekali adalah hati jadi tenang teman-teman. Karena wakaf ini sudah siap. Kapanpun dipanggil amal wakaf ini sudah ada teman-teman. Ya teman-teman selain kain kafan yang harus kita sudah siapkan, kita siapin wakaf yuk, gitu ya. Nggak apa-apa, ya kan rumah kita masih mencicil, kendaraan kita masih mencicil, atau ada yang belum punya rumah gitu ya, atau ada yang belum berhaji, ada yang belum berumroh, nggak apa-apa teman-teman. Kita selalu berniatkan bahwa kita punya amalan yang bisa kita persembahkan, amalan terbaik yang bisa memperberat amal kebaikan, bahkan di saat kita sudah tidak ada, yaitu wakaf ya. Minimal hati kita sudah tenang ya. Bagaimana teman-teman bilang sama pasangan, sama istri, sama suami, sama anak, atau sama papa, sama mama, sama orang tua, bilang kalau misalkan teman-teman, kalau sampai Afi nggak ada, anak saya ya, kalau sampai Umi nggak ada, Umi sudah punya wakaf ya, jangan sedih gitu ya, kita sekeluarga akan bersama-sama. Umi sudah beli kapling di surga ya, dengan berwakaf sekian. Itu rasanya luar biasa teman-teman ya. Oke, yang kedua, tanggung jawab kepada ahli waris sudah ditunaikan karena ada warisan juga yang sudah disiapkan. Jadi teman-teman, kuantum wakaf ini selain kita menyiapkan dana wakaf yang sudah kita persembahkan untuk umat nantinya dan untuk memperberat amal timbangan kita, yang kedua kita juga sudah menyiapkan dana untuk warisan untuk ahli waris kita ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah 240 disebutkan bahwa para kepala keluarga ya, terutama bapak-bapak atau pencari nafkah utama sebelum wafatnya, sebelum meninggal dunia, meninggalkan para ahli waris, maka kita diminta untuk meninggalkan warisan ya teman-teman ya, meninggalkan warisan, meninggalkan nafkah 1 tahun lamanya. Di situ jelas tertera dalam surat Al-Baqarah 240 harus meninggalkan warisan 1 tahun nafkah lamanya, supaya tenang nih yang ditinggalkan ya, supaya uang SPP-nya tetap berjalan ya, supaya masa idahnya merasa tenang tidak keluar rumah. Sedangkan kita harus meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan agnia berkecukupan teman-teman ya. Ya Masya Allah disempurnakan sama Dato Hengki ya. Iya betul, jadi kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan yang fakir dalam secara fisik ya, kesehatan, fakir secara ilmu, mereka harus bersekolah, harus baik ya, fakir secara harta juga ya. Teman-teman bayangin kalau teman-teman yang sering tugas keluar kota, atau teman-teman mau umroh lah atau mau berhaji misalkan, kemudian teman-teman meninggalkan istri dan anak-anak, maka saya waktu umroh saya titipkan anak saya misalkan ya ke pengasuh atau apa, maka saya tinggalkan uang untuk jajan, untuk apa-apa keperluan selama saya berumroh gitu.
Bagaimana kalau kita nggak kembali, teman-teman? Ya. Pastinya juga kita akan harus meninggalkan anak-anak kita, ahli waris kita juga dalam kondisi yang juga serba berkecukupan, ya. Nggak di sana nggak ada ATM, teman-teman, nggak bisa transfer ya. Makanya kita kenapa ada hukum waris, hukum faraid, ini adalah makanya kita harus meninggalkan waris. Ketiga, amanah. Berkah karena dikelola oleh nazir wakaf yang terpercaya untuk kepentingan umat. Jadi nazir-nazir yang terpilih dan bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah kami memang sudah profesional ya, amanah dan berkah. Supaya pengelolaannya pun terpercaya ya, dikelola dengan baik. Dengan begitu seorang wakif ya bisa lebih tenang dalam menjalani hari-hari, berikhtiar, bekerja. Alhamdulillah saya sudah punya amalan wakaf, sedekah jariah wakaf ya. Dan insya Allah mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir ya teman-teman ya. Jadi dengan kuantum wakaf ini semuanya tenang. Di dunia, di akhirat kita insya Allah tenang. Next. Oke, teman-teman, bagaimana sih cara berwakaf melalui kuantum wakaf? Yang pertama, tentukan nih siapa yang mau mendapatkan pahala dari wakaf ini. Tadi sudah seperti saya bilang bahwa wakaf ini merupakan salah satu tiket ya. Kita punya tiket ke surga dengan berwakaf. Berarti bukan cuma diri kita aja dong. Kita bisa bawa orang tua kita ya, baik yang sudah tiada maupun yang masih ada, teman-teman. Kita bisa bawa orang tua kita, mertua kita, pasangan kita, suami, istri juga, anak-anak. Jadi kalau teman-teman bisa mampu untuk jalan-jalan tiap tahun traveling, ya nggak usah jalan-jalan deh naik pesawat. Teman-teman mengagendakan jalan-jalan tiap bulan, tiap semesteran atau tiap tahun untuk misalkan touring atau segala macam, butuh biaya teman-teman, dan itu direncanakan kan gitu. Apalagi ini kita mau traveling ke tempat yang kita nggak pernah kembali, di sana terus. Pasti banyak nggak teman-teman yang diperbekalkan sama kita. Kita mau ke Bogor aja, saya mau ke Mbak Mila ke Bogor, saya butuh itol, saya butuh bensin, saya butuh uang buat jajanin Mbak Mila, misalkan contoh seperti itu ya teman-teman. Apalagi ini kita bawa semua orang-orang yang kita cintai ke dunia yang ke tempat yang kita nggak pernah kembali lagi. Itu tentuin teman-teman, siapa saja yang mau kita bawa. Yang kedua, teman-teman, sekarang juga ya, kita hitung nih, nikmat Allah yang sudah kasih kita selama ini. Dari mulai keluarga, dari mulai diri kita sendiri dulu deh teman-teman. Kita masih dikasih kesempatan buat hidup. Ya, sampai detik ini, di saat orang lain terbaring misalkan, ya semoga diberikan kesehatan kembali teman-teman kita yang sedang sakit. Penciuman kita masih bisa merasakan bau daging kambing kemarin ya, atau bau domba, bersyukur teman-teman ya, nyium bau kambing mau domba di musola di masjid sebelah ya, artinya teman-teman tidak dalam kondisi sakit. Kemudian anak-anak, bagi yang sudah berkeluarga dan punya anak-anak, lihat anak-anak kita teman-teman sehat semuanya ya, pinter, cerdas, tidak berkesusahan. Kemudian rumah, teman-teman bisa lihat rumah teman-teman ya, teman-teman punya rumah yang layak. Kendaraan, ada yang satu, ada yang roda dua, alhamdulillah ya, ada yang roda tiga, bajai ya nggak tahu, ada yang roda empat bahkan lebih ya, punya kendaraan lebih dari dua, masya Allah. Yang satu buat sekolah, yang satu buat ke pasar, yang satu buat kantor ya, pekerjaan. Teman-teman harus bersyukur, kita harus bersyukur teman-teman ya. Saya punya pekerjaan yang amat mulia. Teman-teman punya pekerjaan yang luar biasa. Masih digaji teman-teman, masih, alhamdulillah. Di rumah aja masih digaji, alhamdulillah teman-teman. Gimana ribuan teman-teman kita di luar sana sudah kehilangan pekerjaan. Kesehatan teman-teman. Mungkin Pak Datu Hengki ya, sekarang saat ini sedang terbaring sakit, tapi Masya Allah, semangat buat bersyiari, kita nggak boleh kalah sama Datu Hengki nih. Ya, beliau sedang terbaring sakit, kita doakan semuanya, semoga cepat sehat ya. Tapi luar biasa, beliau selalu mengingatkan kita ya, bahwa memang kesehatan itu luar biasa, dan mahalnya sangat luar biasa. Dari situ aja teman-teman bisa berhitung. Mau nikmat kayak gimana lagi yang kita dustakan. Masih mau ngitung-ngitung apa yang mau kita wakafkan.
Nominal 250 juta itu nggak ada apa-apanya, teman-teman. Kendaraan teman-teman aja lebih dari 200 juta. Rumah teman-teman aja lebih dari 500 juta. Anak-anak teman-teman itu tak terbayar, teman-teman. Ya, nggak terbayar. Nggak terbayar, teman-teman. Ya. Jadi ini menjadi penting. Siapa yang mau kita bawa ke surga bareng-bareng sama kita, terus dihitung nikmat Allah yang sudah Allah kasih ke kita, itu berapa? Masih mau berhitung juga. Masih mau apa ya? Masih mau menahan juga nih harta kita untuk tidak segera berwakaf. Mari kita sama-sama nih ya, momen ini masa-masa yang serba tidak pasti, dan itu menjadi suatu keoptimisan bahwa dengan kita punya wakaf, dengan saya punya wakaf, saya menjalani hari-hari itu saya lebih optimis, teman-teman. Kenapa? Kapanpun Allah panggil, saya udah punya wakaf. Ya, walaupun tidak banyak, cuma 0,5 miliar, tapi saya sudah punya wakaf. Insya Allah saya doakan, mudah-mudahan teman-teman juga segera menyusul dan saya pun akan menambah wakaf saya. Ya, karena buat saya, ya kita nggak punya waktu banyak lagi, teman-teman. Ya, oke. Tentunya dengan kita berhitung seperti ini, oke, yang ketiga teman-teman ya, coba hitung berapa rupiah nilai yang pantas yang mau kita niatkan untuk diwakafkan setiap bulannya itu buat Allah. Teman-teman ya, buat Allah. Sekarang saya tanya deh teman-teman, setiap hari sudah pasti sedekah nggak? Ayo. Teman-teman tiap hari dikasih nikmat sama Allah, sudah pasti sedekah belum? Jawab sendiri teman-teman ya. Minimal wakaf ini yang kita niatkan hari ini bisa menggugurkan semua kelalaian kita yang lupa untuk sedekah setiap hari, teman-teman. Ya, hitung berapa rupiah yang pantas. Kalau misalkan gini, saya bantu hitung ya teman-teman. Misalkan teman-teman ada 5 anggota keluarga. Hitunglah teman-teman. Kira-kira nih 10.000 per orang. Teman-teman bisa nggak menyisihkan 10.000 per anggota keluarga? Ya, diniatkan untuk pahala jariah, untuk berwakaf. Ikhlas gak? Teman-teman, kopinya teman-teman itu berapa setiap hari? Sampai punya aplikasi kopi kan? Ya, kapan aja mau pesan, lebih nggak dari 50.000? Pasti lebih, teman-teman. Untuk kopi aja teman-teman nggak berhitung loh. Ini PPKM kita nggak ke Spar mana tuh ya? Starbucks lah, ke Kopi Kenangan lah, Jinji Jiwa lah. Kita nggak ke sana untuk ketemu klien, nggak ketemu orang. Tapi kita punya aplikasi. Kita bela-belain loh teman-teman sampai punya aplikasi di handphone untuk beli kopi. Teman-teman punya aplikasi Quran nggak di handphone? Gitu ya, aplikasi kopi punya. Aplikasi sedekah punya nggak? Nah, tuh. Tuh ya teman-teman ya, aplikasi Al-Quran, aplikasi sedekah setiap hari, kapanpun semua lewat gadget. Wakaf, kita syiar begini juga lewat daring teman-teman. Ya, bersyiar juga lewat daring. Tadi 10.000 per anggota keluarga, kira-kira teman-teman bisa nggak keluarin? Oke, tentu kalau kita mau bandingkan semuanya itu nggak ada apa-apanya teman-teman ya. Nah, ikhlas nggak dengan angka segitu buat berwakaf setiap bulannya? Jadi kalau misalkan suami istri anak 3 berarti kan 50.000 ya teman-teman, 50.000. Kemudian dikali 30 hari berarti kan 1,5 juta. Ikhlas nggak teman-teman untuk berwakaf 1,5 juta per bulan? Teman-teman nyicil rumah berapa? Ya, yang masih nyicil ya. Teman-teman nyicil kendaraan berapa? Buat dunia saja, kata Datu Hengki, buat dunia saja. Teman-teman nggak mikir-mikir. Kalau rumah harganya 1,5 M ya berarti cicilannya sekitar 8 sampai 12 juta, 10 juta lah. Teman-teman bisa kan nyicil segitu? Mobil minimal 3 juta, 4 juta, 5 juta, 8 juta. Teman-teman bisa. Itu kalau perasaan kita berat ya teman-teman ya. Dihitung teman-teman.
Mobil kita akan tinggal, rumah kita akan tinggal, semuanya kita akan tinggal. Wakaf kita bawa. Pasti godaannya ya teman-teman ya, eh, setan itu selalu nakut-nakutin ya. Besok kamu makan kurang loh. Ini kan udah buat mobil, ini kan buat sudah rumah, ini buat anak kamu sekolah, kuliah dan sebagainya. Yang ini jangan seginilah gitu ya. Jangan seginilah gitu ya untuk wakaf gitu. Nanti kamu kurang gitu. Ya, mereka selalu melakukan apa saja untuk menghalang-halangi kita berbuat baik. Yuk teman-teman, yuk sama-sama yuk kita hitung kira-kira berapa yang kita bisa alokasikan untuk berwakaf, membawa semua anggota keluarga kita menuju surganya Allah, ya, seperti itu. Apa saja sih persyaratan untuk berwakaf melalui kuantum wakaf? Ya, yang pertama teman-teman cuma ID, ya, ID atau KTP calon wakil, KTP teman-teman, kemudian data ahli waris penerima warisan. Kenapa ini penting, teman-teman? Jadi ahli waris kita harus ikhlas, harus ridho bahwa warisan kita memang akan diperuntukkan untuk wakaf, teman-teman. Gitu. Itu rasanya luar biasa, teman-teman, saat ahli waris kita mengikrarkan wakaf buat kita ya, teman-teman ya. Itu luar biasa rasanya, teman-teman. Kalau nggak percaya nanti teman-teman boleh ikut kami ya, ikut sama-sama melihat, menyaksikan ikrar wakaf. Kemudian nama-nama yang diniatkan penerima pahala wakaf. Jadi teman-teman bisa nih, teman-teman yang berwakaf, teman-teman yang menjadi wakif, tapi teman-teman menuliskan ikrar itu di ikrarnya itu adalah pahala wakaf ini teruntuk siapa? Itu boleh teman-teman. Ya. Kemudian nama lembaga wakaf yang akan mengelola wakaf. Teman-teman bisa tunjuk siapa yang untuk mengelola wakafnya, yang tadi seperti saya sebutkan. Kemudian kelengkapan data dan administrasi untuk ikrar wakaf. Itu nanti teman-teman. Kemudian iuran tabaru wakaf dan rekening. Teman-teman bisa menghubungi teman-teman yang mengajak dan mengundang pada hari ini untuk info lebih lanjut lagi ya, apa saja. Nah, yang terpenting adalah, next Pak Zul. Alhamdulillah hujan. Oke teman-teman, dalam hati kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim dengan niat mengharapkan ridho Allah dan meraih tiket surga hari ini. Saya niatkan untuk mulai berwakaf melalui kuantum wakaf. Di Depok sudah hujan ya teman-teman ya, mudah-mudahan Allah menuliskan niatan baik kita dan menyegerakan niat baik kita bersama turunnya hujan. Mudah-mudahan keberkahan Allah selalu mengikuti setiap langkah kita dan setiap tarikan nafas kita ya teman-teman ya. Baik, mungkin ada slide-slide lagi Pak Zul. Oke teman-teman, alhamdulillah ini adalah beberapa wakif kami yang sudah mempercayakan dana tabarunya untuk berwakaf bersama kami untuk pendidikan dan dakwah. Di sini ada Bu Mila, ada Bu Ratnasari ya. Kemudian kami juga berkesempatan untuk mengantarkan mereka kemarin ke sana. Mbak Mila juga hadir tengah-tengah kita pada siang hari ini, Masya Allah. Kemudian ada lagi, Pak Zul. Ya, ini berupa contoh bahwa ini ada Mas Gilang juga ya. Mas Gilang ini milenial, pengantin baru ya, berwakaf sebesar nilai wakafnya sebesar 400 juta ya teman-teman ya. Tapi dana tabarunya insya Allah sangat terjangkau ya teman-teman ya. Jadi kuantum wakaf ini kami membantu merencanakan wakaf dengan sangat mudah, kemudian dengan nominal yang terjangkau dan pasti. Ya, pasti artinya apa? Ya pasti nilai nominal yang dikeluarkannya seberapa, yang diwakafkannya berapa. Ya, dan terjangkau bahwa siapapun bisa berwakaf. Ya, minimal sekali itu 10.000 per hari teman-teman. Masih kurang juga, terlalu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman boleh menghubungi para yang pengundang teman-teman dan kira-kira nanti bisa dihitungkan berapa sih kira-kira wakaf yang bisa dialokasikan dan dikeluarkan pada hari ini ya teman-teman ya. Ya alhamdulillah, jadi kami itu punya wakif, sudah punya wakif, menghimpun wakif itu banyak sekali teman-teman ya. Masya Allah, jangan sampai nih teman-teman ya, setiap hari kami bersyiar
ya. Tapi hati teman-teman masih tertutup untuk tidak mau berwakaf, ya. Nauzubillah min dzalik, teman-teman. Di saat orang lain sudah mau menandatangani wakaf mereka ratusan juta bahkan miliaran, dan kita belum bisa melakukan apa-apa. Nauzubillah min dzalik, teman-teman. Jadi kita di calling sama Allah melalui malaikat Israel. Tadi sudah terlewati berapa teman-teman? 3 kali. Teman-teman sadar nggak? Sudah 3 kali didatangi malaikat Israel pada siang hari ini selama saya bicara dan menatap teman-teman. Ya, mudah-mudahan niat baik teman-teman untuk berwakaf disegerakan. Ya, amin. Insya Allah. Oke, baik. Itu saja mungkin. Ya, ini tadi nazir ya teman-teman ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Insya Allah berkah, amanah, profesional, dan lestari. Oke teman-teman, pada hakikatnya kita cuma punya 3 hari dalam kehidupan, ya, dalam hidup ini. Hari kemarin dia tidak bisa kembali lagi teman-teman. Kemudian hari esok yang belum tentu juga kita masih ada umur atau enggak. Hari ini adalah milik teman-teman, ya. Hari ini sampai detik-detik ke depan kita juga tidak tahu, ya kan? Yuk kita berwakaf, ya. Sebisa mungkin informasi baik ini tidak berhenti sampai di sini saja, ya, menjadi amal kebaikan buat diri saya sendiri dan teman-teman. Sampaikan kembali teman-teman buat yang lainnya juga, ya. Baik, itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih. 26-27 orang sudah standby sampai 1 jam sampai 60 menit. Ya, nanti kalaupun memang ada yang ditanyakan, silakan menghubungi para pengundangnya masing-masing. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga menjadi berkah buat kita semua. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih semuanya. 25 ya di aku ya.